Oke, terima kasih atas kesempatannya, Miss Nanda. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss hebat semuanya. Alright, welcome back to our training session. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, saya suka semangatnya teman-teman semua hari ini. Oke, ya, tidak terasa ya, kita sudah ada di hari kedua pelaksanaan training English Bima. Yang artinya kita sudah satu langkah lebih dekat menjadi guru yang lebih impactful. Uis. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, Mas ingat nggak ya? Are you still remember? Yes, betul. Tentang fund opening dan fund closing. Yang masing-masing itu nanti punya durasi waktu 5 menit dan 5 menit ya. Fund opening 5 menit, fund closing 5 menit. Singkat, padat, tapi powerful. Betul? Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian yang bobotnya lebih berisi lagi, lebih menantang, tapi lebih seru juga, yaitu fun learning. Ya, fun learning pertemuan pertama. Dan di bagian ini kita eh, akan membuat kelas itu bukan hanya tertib, tapi juga lebih hidup, lalu bukan hanya sekedar berjalan, tapi juga berkesan. Ya, so let's go straight to the point. Oke, are you ready guys? Ready. Oke, inilah format kelas Fun Learning pertemuan pertama. Oke. Nah, jadi di slide ini kita diingatkan kembali bahwa durasi untuk Fun Learning di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu 40 menit. Nah, jika ditambah dengan fund opening 5 menit dan fund closingnya 5 menit, maka totalnya menjadi 50 menit. 5, 45, opening 5, terus fund learningnya 40, lalu fund closingnya 5 menit. Jadi totalnya 50 menit total waktu pembelajaran dalam English Bima dalam satu pertemuan. Dan itu sudah cukup karena strukturnya jelas dan terukur ya. Dan sekarang kita mau refresh lagi nih, masih ingat nggak tahapan pertemuan dalam satu tema? Jadi dalam satu tema itu diselesaikan dalam waktu berapa teman-teman? Satu tema? Iya, 2 minggu, betul. Minggu pertama itu satu kedua, pertemuan satu dan dua, minggu kedua, tiga dan empat. Oke, dan itu ada bobotnya. Pertemuan pertama itu disebut tahap pengenalan, pertemuan kedua itu disebut tahap pengulangan, pertemuan ketiga dan keempat di minggu kedua itu disebut tahap penguatan. Jadi alurnya jelas ya, kenal dulu, terus nanti diulang, lalu dikuatkan. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke fun learning pertemuan pertama. Nah, di sini sudah ada singkatan besar-besar banget nih di dalam kotak warna merah. Bisa disebutin bareng-bareng? Kenapa? T, W, H, S, V. Iya, betul. Ada T, W, H, S, V. T, W, H, S, V. Oke. T-nya adalah tim. Diambil dari kata introducing team. Ya, durasinya 5 menit. Nah, di sini T-nya itu dirujuk pada kata team. Sesuai dengan metode team-based learning-nya di English Bimba, jadi setiap pertemuan itu memang ada temanya. Namun khusus pertemuan pertama itu disebut introducing team karena itu adalah pengenalan tema. Lalu nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan empat disebut dengan refresh. Ya, refreshing team. Disingkat T-nya juga tapi fungsinya berbeda ya, sesuai dengan tahapan. Oke. Lalu yang kedua ada watching. Jadi watching ini durasinya 10 menit yang artinya guru nanti meminta siswa untuk menonton saja terlebih dahulu. Hanya menonton ya. Yang ditonton adalah video lagu tematik karena setiap tema nanti memiliki satu lagu tematik.
gitu ya. Di tahap ini anak-anak dikenalkan dulu dengan lagu tersebut secara utuh dari awal sampai akhir. Tadi T sudah, W sudah, TWH. Hanya apa? Humming. Humming 10 menit ya. Oke, humming itu adalah kegiatan belajar lirik lagunya ya secara perlahan, pelan-pelan. Jadi anak belum menyanyi sepenuhnya, tetapi mulai mengikuti dan mengenal lirik lagunya pelan-pelan. Selesaikan humming terlebih dahulu, baru nanti lanjut baru nyanyi bareng-bareng. Di mana? Di S-nya, TWHS. Ya, singing along. Jadi setelah humming selesai, baru masuk ke singing along. Singing along itu ada apa? Jadi singing along adalah kegiatan menyanyikan lagu dengan suara lantang secara bersama-sama. Oke. Nah, catat ya, di sini singing along itu dilakukan 2 kali, teman-teman. Karena yang pertama itu eh, tanpa menggunakan lagu originalnya, tanpa menggunakan musik, dan yang kedua dengan musik, ya, itu. Lalu yang terakhir TWHS-V. V-nya adalah video time. Jadi yang terakhir adalah video time dan di dalam video time ini terdapat 2 kegiatan utama, yaitu apa? Ada fun video dan interaktif dialog. Jadi di sisi ini nanti anak-anak akan diajak menonton lagu tanya jawab sekaligus mempraktekkannya. Oke. Ya, itulah tadi alur dari fun learning pertemuan pertama. Ada introducing theme, yang kedua watching, H-nya humming, singing along, dan video time. Yuk, gak usah kelamaan pemanasannya, kita langsung aja bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tag. Ini dia, tag. Apa itu tag tadi? Iya, introducing theme. Durasinya 5 menit, bentar aja. Jadi kegiatan ini adalah memperkenalkan nama atau judul tema dalam bahasa Inggris. Atau meminta anak-anak nanti menyebutkan, memention anak untuk menyebutkan contoh-contoh dari tema tersebut. Oke. Penting perlu menjadi catatan para motivator, contoh-contoh yang disebutkan anak ini masih pakai bahasa Indonesia aja. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia aja? Karena anak belum belajar bahasa Inggrisnya. Nah, tahap pembelajarannya ini masih memperkenalkan saja. Oke, nanti mereka akan belajar melalui lagu secara bertahap vocabulary atau bahasa Inggrisnya, gitu ya. Jadi di introducing theme, nah ini stop sampai di tahap simulasi saja. Jangan sampai mengajarkan terjemahan atau kosakata bahasa Inggrisnya dulu. Oke. Nah, contoh arahannya sebagai berikut. Misalnya nih, setelah bridging kan, peralihan tadi, nah anak sudah mulai duduk, rapi, baru kita bisa mulai. Oke, English Bimba Kids. Today we will learn something that is very close to ourselves. Apa tuh ya yang kira-kira deket banget sama kita? Kira-kira apa ya? Dia tahu nggak ya? Nah, terus mungkin anak-anak ada yang langsung jawab, oh, mama, papa, engkong, misalnya gitu. Iya, terus kita bisa bisa merespon dengan santai. Oh, boleh, benar, itu deket juga sama kita. Tapi bukan itu, belum sampai ke tema keluarga atau family. Nah, kita bisa kasih clue nih, apa nih yang dekat dengan kita. Oke, jadi teman-teman yang paling dekat dengan kita, yang nempel langsung di diri kita nih, apa yang bisa dipegang-pegang nih, apa ya? Apa ini ya? Ini kalau ini apa ini? Kepala. Iya, betul. Terus kalau misalnya ini apa ya semuanya nih yang Miss pegang-pegang ini? Badan. Iya, benar. Kalau ini tubuh ya. Ya, betul. Good job. Nah, lalu nanti kita bisa perkenalkan timnya atau temanya atau judul temanya. Oke, today we will learn about bagian-bagian dari tubuh ya, bagian dari tubuh kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris
Namanya part of my body. Apa teman-teman? Part of my body. Iya, betul. Nah, di sini guru sudah memperkenalkan judul ya. Temanya tadi part, iya, of my body. Nah, kalau sudah menyampaikan temanya, lalu apa selanjutnya? Nah, guru minta anak-anak menyebutkan contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia saja ya. Jangan pakai vocabulary-nya, kan anak belum tahu. Ya, sekarang coba sebutin, mention bagian-bagian tubuh kalian. Ada apa aja ya? Pakai bahasa Indonesia. Ya, kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena kita belum masuk ke pembelajaran kosakata bahasa Inggrisnya. Lagunya belum dipelajari. Jadi kita masih tahap simulasi dan mengukur pemahaman awal anak. Sekaligus ini menjadi asesmen sederhana gitu ya. Misalnya ada anak yang tiba-tiba menjawab, mangga. Waduh, asal nyebut mangga. Nah, saking excitednya karena dia tadi kurang mendengar ya. Nah, ini bisa jadi indikator bahwa anaknya belum paham konsep bagian tubuh itu apa, tuh ya. Jadi guru bisa luruskan aja dengan santai. Wah, itu nama buah ya. Mangga itu bukan nama tumbuh, maka tubuh, tapi tumbuhan atau bagian dari tumbuhan, tapi bukan tubuh ya. Iya. Jadi biarin aja habis itu eh biarkan anak menyebutkan semuanya. Misalnya ada yang jawab mata, oke, good. Kaki, miss, good, betul. Perut, betul. Telinga, telinga, betul. Tai lalat, miss, tai lalat. Oh, boleh juga. Iya, semua itu betul. Tai lalat jika menempel juga ya dekat dengan kita, iya bisa masuk benar. Ih, keren banget deh. Nah, semua itu miss tampung dulu ya. Ya, nanti kita tampung dulu jawaban mereka, jangan terlalu cepat mengarahkan, kecuali benar-benar misalnya emang udah di luar tema tadi, kayak dia nyebutin mangga, apel, ya gitulah pokoknya ya. Jadi cukup gurunya bisa bilang, oke semuanya jawaban Miss simpen dulu di kantong satu. Miss. Sebelah sini. Oke, emang bisa? Ya, bisa ya. Miss tabung dulu. Nah, itu lalu transisinya ke tahap berikutnya. Nah, sekarang gitu ya, kita lihat apakah yang kalian sebutkan tadi itu ada di lagu. Nah, yang mau kita pelajarin hari ini. Oke. Nah, habis ini kita mau nonton dulu nih tentang tema hari ini. Siapa yang mau menonton? Nah, itu nanti masuk ke watching ya. Jadi, untuk introducing theme itu memperkenalkan judul tema dalam bahasa Inggrisnya. Tapi tidak mengajarkan kosakata bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Lalu supaya apa? Biar kita bisa mengukur pemahaman awal ini. Dan transisi halus menuju watching atau tahap selanjutnya gitu ya. Tuh, jangan lupa. Oke, itu introducing theme, pengenalan tema. Selanjutnya tadi T, W, iya berarti W ya. Apa itu W? Iya, W-nya itu adalah watching. Durasinya berapa menit? Iya, 10 menit. Oke. Jadi, watching adalah kegiatan mendengarkan irama dan lagu dengan memutarkan video lagu tematiknya untuk pertemuan saat itu. Nah, instruksinya ketika ingin memutar video, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ada dengan cara menghitung satu 2 3 atau let's count out to 3 ya, one two three bisa, atau say the magic word please bisa ya. Jadi bebas nanti misi mau pakai yang mana senyamannya Miss. Ya, untuk contoh arahannya sebagai berikut. Oke, misalnya lagu tematiknya adalah lagu Part of Body tadi ya, kita pakai judulnya One Little Finger. Iya. One little finger, one little finger. Nah itu. Oke, one little finger. Di tahap ini nanti ingat just watch. Cuma nonton.
anak hanya menonton, tidak ikutan nyanyi atau tidak mengikuti dulu. Jadi guru bisa mulai seperti ini. Oke, kids, today we will watch our theme song. The title is One Little Finger. Jadi judulnya adalah One Little Finger. Oke, ayo kita nonton saja ya. Just watch, sit down and watch. Duduk sambil nonton. Oke? Oke. Terus pastikan anak sudah duduk, rapi, fokus, dan baru kita lanjut. Kalau mau mulai memutar lagu, nah ini biasanya kita ingetin nih. Anak-anak suka lupa kan, guru bisa buat apa namanya, bisa bikin suasana lebih menyenangkan dengan, oke, kids, so what should we say to Miss Rati? Apa yang harus dikatakan ke Miss Rati sebelum nonton video? Say the magic word, please. Iya, say the magic word, please. Oke, good. Ya, lanjut ya. Play the music, Miss Rati. Oke, gitu ya. Nih, kalau udah selesai, boom. Oke, kita coba ya. Play the music, Miss Rati. Oke, music is coming. Oke, jadi guru tidak perlu mengarahkan terlalu banyak gitu ya, biarkan anak-anak menikmati dan memperhatikan. Oke, itulah yang disebut dengan watching. Nah, setelah lagu selesai, baru tuh setelah lagu selesai, jangan langsung pindah tahap. Bangun interaksi dulu. Oke, it's good ya. Bagus nggak tuh videonya? Ya, bagus, Miss. Oke, yes, it's good ya. Jadi guru bisa ngomong gitu. Oke, very good. Did you like it? Yes, Miss. Nah, kalau jawab gitu. Oke, good job. Jadi, interaksi kecil kayak gini penting untuk melatih respon sederhana dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan anak-anak tuh terbiasa juga pakai bahasa Inggris. Untuk membangun antusias juga gitu ya sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu humming. Jadi intinya di tahap watching ini anak cuma menonton dan guru tidak mengajarkan liriknya terlebih dahulu. Oke. Oke. Selanjutnya. Oke, please do. Oke, tadi kita sudah belajar TW, tim, introducing team, dan watching. Saya mau coba, apakah teman-teman sudah paham atau belum ya dengan materi yang barusan saya sampaikan. Saya mau coba tanya ke Miss Nila. Oke, halo Miss Nila. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, coba Miss, aku mau minta Miss menjawab pertanyaan nomor satu. Ya, apa yang dilakukan dalam sesi introspeksi itu? Ya, apakah bernyanyi? Apakah menonton video? Apakah mengenalkan tema padanya? A, B, atau C? Iya, betul. Yang C. Oke, good. Kita beri reaction dulu. Yeay. Oke, good. Yeay. Yes. Oke. Yang nomor dua, saya mau menyapa Miss hmm, Nani. Miss Nani, coba jawab pertanyaan nomor dua. Silakan Miss Nani. Ya, oke. Dalam watching, instruksinya apa ya yang digunakan sebelum memulai video? Apakah A, menghitung sampai 5? Apakah B, menggunakan kata ajaib? Apakah C, mengulang lirik? Iya, betul. Yeay. Yes. Wow, mantap. Good. Nah, itu ya tadi tim, introducing tim T dan W-nya watching. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Iya, kita lanjut ke humming.
Apa sih yang dimaksud dengan humming? Jadi humming itu adalah kegiatan bernyanyi yang dilakukan oleh motivator dengan cara menyenandungkan lagu secara perlahan dan menyebutkan kata per kata. Jadi murid nanti diminta untuk menirikan dan kata per kata biasanya yang diulang dua atau tiga kali. Gimana caranya? Caranya adalah kegiatan ini dilakukan tanpa memutar video, ya. Jadi nanti Miss harus hafal lagunya sebelum masuk kelas. Motivator menyanyikan lagu dengan pelan, memotong kata per kata, ya. Lalu motivator mengartikan lirik lagunya agar anak memahami makna dari lagunya. Lalu anak-anak ikut berpartisipasi mengikuti lirik lagu setelah motivatornya. Oke. Porsinya berapa? Porsinya untuk humming itu dilakukan cukup satu kali sampai teks lagunya selesai. Nah, di sini sudah ada contoh lirik lagu One Little Finger. Ya, kita akan praktek dengan lagu ini. Untuk contoh arahannya sebagai berikut. Oke. Nah, oke, teman-teman, kita tadi sudah menonton ya. Berarti sekarang waktunya kita belajar apa? Belajar lirik lagunya. Iya, siapa yang mau nyanyi bareng-bareng sama Miss? Ya, siapa yang mau bisa nyanyi lagu One Little Finger? Saya. Kalau saya berarti iya, good job. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya dan ikuti Miss. Listen carefully and repeat after Miss Ratih. Oke? Dengarkan dan tirukan. Nah, tips untuk mengajarkan liriknya pada anak kecil ini kan harus pelan-pelan. Jadi, low dulu, middle, baru netral gitu ya. Low itu untuk patah-patah gitu ya, untuk pertama kali pengenalan, misalnya contoh misalnya lagunya kan One Little Finger ya. One apa Kak? One One Good. Nah, di sini sekalian terjemahkan. One itu apa? Satu. Iya, one itu satu. Lanjut ya. One little. Apa? Little. Iya, artinya apa? Kecil. One little. Iya. Finger. Finger. Apa Kak? Ulangi. Finger. Oke, yuk kita langsung mulai agak disambung ya. One little finger. Ya, jadi artinya apa? One little finger. Satu jari kecil. Oke, very good. Ya, baru pakai lagunya dikit. One little finger. One little finger. One little finger. Tap, tap, tap. Oke, itu artinya tap, 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 ketuk, ketuk, ketuk gitu ya. Lanjut ke bagian berikutnya. Point your finger up. Point, point, tunjuk. Point your kamu finger, tunjuk jarinya up ke atas. Iya, kita sambung. Point your finger up, tunjuk jarimu ke atas. Nah, kalau misalnya mau ke bawah, berarti tinggal point your finger up-nya dari down. Point your finger down. Point, point your finger down. Tunjuk jarimu ke bawah. Iya. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your head. Put, taruh. On, di atas. Iya. Put on your head. Your head, what is your head? Ya, ini kepala. Baru disambung. Put it on your head. Ya, artinya taruh di kepalamu. Nah, kalau masuk bait kedua dan ketiga kan kalimatnya sama ya. Itu tidak perlu dipatah-patah lagi. Jadi langsung aja nggak lupa. Jadi kalau misalnya kalimat baru pakai metode yang low, yang dipatah-patah. Terus kalau misalnya udah mulai paham nih, naik ke middle agak
agak dipercepat. Terus kalau misalnya udah lancar, baru kita pakai irama lagunya gitu ya, netral. Nah, itu untuk contoh humming. Oke. Selanjutnya, TWH sudah, sekarang S. S-nya apa di sini? S-nya adalah singing along. Apa sih yang dimaksud dengan singing along? Nah, singing along ini adalah kegiatan bernyanyi dengan lantang yang dilakukan oleh motivator bersama anak-anak di dalam kelas. Tahap awal sebaiknya itu diawali dengan kegiatan bernyanyi lantang tanpa memutar lagu. Jadi yang pertama dilakukan tanpa memutar lagunya, yang kedua baru pakai lagu original. Jadi yang pertama apa Pak? Tanpa lagu, dan yang kedua baru pakai lagu. Jadi kayak macam kita hafalan lagu aja deh. Ya, jadi udah lihat, habis itu kita humming sendiri gitu kan. Terus baru kita bergumam sendiri gitu kan. Cuman ini bedanya kita nyanyi dengan lantang tapi tanpa pakai lagunya, baru kedua nanti pakai lagunya biar lebih enjoy lagi. Oke. Nah, ini dia contoh arahan tanpa musik. Anggap udah selesai ya tadi ya hummingnya. Oke, well done. Bagus sekali ya. Kalian tadi sudah berusaha belajar lirik lagunya. Nah, sekarang Miss mau cek ke lagunya nih. Kalau kalian nyanyi sendiri, tadi udah lancar apa belum? Ya, kalau belum ya nggak apa-apa. Karena hari ini hari pertama. Nanti kita bisa ulang lagi di rumah. Oke. Oke. Jadi kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Dengan lantang sambil duduk aja. Nggak apa-apa. Tapi untuk pertemuan kali ini, ingat ya teman-teman, aturannya bernyanyinya nanti nyanyi bareng tanpa musik dulu. Baru nanti kita nyanyi pakai musiknya. Boleh 2 kali deh ya. Kenapa kita pakai yang pertama kita nggak pakai musik? Ya karena kita mau ngecek teman-teman udah bisa apa belum gitu pengucapannya gitu ya. Oke, come on, let's sing together. Oke, tambah musik dulu ya sambil duduk ya. Oke, oke, let's count to three. Oke, one, two, three. One little finger, one little finger. Oke, good job. One little finger, tap, tap, tap. Oke, finger ya, jangan finger ya. Finger. Oke. Point your finger up, tunjuk jarimu ke atas. Point your finger down, tunjuk jarimu ke bawah. Put it on your head. Put it on your head. Iya. Oke. Lanjut ya. One little finger. One little finger. One little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your nose. Nose, very good. Nose itu hidung ya. Where is your nose? Nih, oke. Nah, lagunya sebenarnya sangat gampang karena bait kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu hampir sama. Cuman beda vocabulary bagian tubuh apa nanti yang ditunjuk. Nah, yang perlu benar-benar diperhatikan adalah bait pertamanya dan bagian akhir lirik yang berbeda. Jadi kan yang terakhir tuh buat penutupnya no less with goodbye, no less with goodbye, goodbye. Nah, oke, ayo mama ke tangan goodbye. Nah, itu bentuk lagunya. Nah, jadi kalian sudah nyanyi tanpa musik dan itu bagus banget teman-teman. Yeay. Yes. And five, ya jangan lupa appreciate. Nah, Miss uh, hanya menemukan sedikit tadi kesalahan lafalnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Finger harusnya diucapkan finger, bukan finger ya. Tap, jadi bukan tap, tap, tap. Oke, tapi tap, tap, tap. Jadi overall, ya very good. Oke, good job. Nah, itu yang tanpa lagu. Lalu dilakukan yang kedua. Tahap kedua itu dengan menggunakan lagu. Oke,
Oke, now sekarang kita nyanyi dengan menggunakan musik ya. Kalau tentang musik sudah oke, sekarang pakai musik. Oke, pasti lebih lancar, lebih percaya diri. Yuk kita berdiri semuanya. Please, let's stand up please. Oke, kita mau sing long. Oke, count to three. One, two, three. Oke, don't forget to say the magic word ya. Say, play the music, Miss Rati. Oke, musik is coming. Musiknya datang, baru kita setel. Ya, ya, untuk nyanyinya sampai selesai ya, satu sampai say goodbye gitu. Oke, very good. Nyanyinya makin oke, teman-teman. Jangan lupa kita apresiasi lagi. Nyanyiannya tadi makin oke. Nah, sekarang kita kalau udah nyanyi capek kita duduk dulu. Ya, you may sit down. Kalian boleh duduk. And let's take a rest. Sambil istirahat kita nonton video. Ya, jadi kalian boleh sambil pijit-pijit tangan, pijit-pijit kaki yang pegel-pegel. Ya, mana yang pegel? Ya, dipijit-pijit dulu sambil nonton ya. Nah, barulah masuk ke V atau video time. Tadi T, W, H, S. S-nya apa? Sing along. Nah, itu tadi ya untuk singing along. Singing along di sini adalah kegiatan bernyanyi bersama dengan lantang. Dilakukan 2 kali. Yang pertama pakai lagu apa enggak? Iya, tidak menggunakan lagu. Yang kedua baru pakai lagunya dengan memutarkan lagu originalnya ya. Oke, quiz. Oke, saya mau coba tanya ke Miss Rika. Ya, halo Miss Rika. Rika. Ada Miss Rika? Oke, ada Miss Rika. Oke, are you ready Miss Rika? Oke. Apa kabarnya hari ini Miss Rika? Ya, tetap semangat dan terus belajar. Oke, good job. Oke, saya mau coba tanya ke Miss Rika. Miss Rika, coba jawab pertanyaan yang nomor 1. Apa tujuan dari kegiatan humming? Nah, apa ya? Apakah A, apakah B, apakah C? A. Melatih anak membaca cepat. B. Menirukan lagu secara perlahan dan bertahap. C. Menghafalkan cerita. Hmm? Serius? Are you sure? Ah, ya kurang tepat ya. Oke, tapi tujuannya humming apa ya? Ada yang mau coba jawab? Iya, baik Bismillah, boleh banget. Yuk, bantuin saya, yuk jawab yuk. Jadi tujuan humming adalah, iya betul sekali, yeay. Yes, wow, menirukan lagu secara perlahan dan bertahap. Oke, good. Oke, tidak masalah, Miss. Ya, nanti kita eh, coba belajar lagi. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya yaitu TWHS V yang V ya, yaitu video time. Oke, apa itu video time? Jadi video time adalah menonton dan berdialog santai yang tujuannya untuk membiasakan anak untuk berbahasa Inggris sederhana. Jadi apabila ada kelebihan waktu, nanti motivator bisa mutar waktu video yang pernah diperkenalkan sebelumnya dengan catatan bahwa interaktif video itu sudah diselesaikan dengan baik. Oke, soalnya kan biasanya kelasnya kecil gitu, anak-anaknya cuma 2 atau 3, dan biasanya kan eh, apa video tadi yang lebih cepat, bisa lebih cepat. Jadi ya nggak apa-apa, kita putarkan lagu di videonya yang dulu. Nah, oke, dalam video time itu ada 2 kegiatan, teman-teman. Apa aja? Yang pertama, ya ada fun video dan yang kedua ada interaktif dialog. Betul. Yuk, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama,
fun video. Apa sih yang dimaksud dengan fun video? Jadi, fun video dalam kegiatan eh, video time ini adalah kegiatan rileks dengan memutar video tanya jawab sesuai dengan tema, ya, sesuai dengan tema pada pertemuan pada saat itu. Jadi lagi-lagi kita harus paham silabus karena apa-apa kita harus lihat silabus. Jadi misalnya temanya part of body berarti nanti apa nih video time-nya, fun videonya, gitu ya. Oke, itu fun video. Lalu interaktif dialognya. Interaktif dialog itu ada tujuannya untuk melatih anak-anak English Bimba untuk bertanya dan menjawab dengan kalimat sederhana. Ya, ya baru saja ditonton dengan video itu sesuai dengan yang tercantum di RPH. Oke. Ada reminder di sini, yaitu lagu yang diputar pada sesi video time itu berbeda dengan lagu tematik yang diputar pada saat sesi watching. Beda, ya, nggak sama. Oke, jadi silakan melihat RPH atau silabus untuk mengetahui lagu apa yang diputarkan untuk video time di tema yang sedang berjalan. Jadi watching itu lagu tematik, untuk video time itu lagu tanya jawab, ya. Oke, kita akan melihat contoh arahannya video time. Nah, sebagai berikut. Oke, tadi kan video time, LTWHSW, abis sing along, berarti udah capek kan ya. Oke, oke, very good. Semuanya boleh duduk lagi. Sit down, 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 down. Nah, sekarang kita mau santai-santai sambil nonton video tanya jawab. It's time, it's time for fun video. Oke, siapa yang mau nonton video tanya jawab? Oke, oke, oke. Good. Oke, ini siapin bentar. Oke, oke, oke. Oke, are you ready, guys? Ready, let's count to three. One, two, three. Atau pakai opsi yang kedua. Say the magic word to Miss Rati, please. Play the music, Miss Rati. Oke, music data. Music is coming. Oke, itu juga bisa. Now, atau abal-abalnya sebelum memutar lagu, boleh juga divariasi pakai count to three. Boleh atau pakai magic words. Pokoknya bebas deh. Suka-suka Miss ya. Oke. Nah, itu untuk yang fun videonya. Lalu kegiatan video time yang kedua itu ada yang namanya interaktif dialog. Ya, apa lagi nih? Ya, interaktif dialog itu melakukan tanya jawab, teman-teman. Jadi interaktif kita berinteraksi, ya, melakukan tanya jawab dengan kalimat yang sederhana. Karena tujuannya itu ada agar si anak-anak Inggris Bimba ini, ya, anak bimbanya terlatih atau terbiasa menggunakan bahasa Inggris selama dengan menggunakan kata kalimat-kalimat sederhana yang sesuai dengan tercantum tercantum dengan eh, yang tercantum pada RPH. Oke, oke. Nah, how? Gimana caranya? Nah, untuk tema di part of body misalnya di level K1A. Nah, ini kan video termnya adalah what this atau what's that. Nah, nanti kita pakai itu ya. Kita cari apa namanya songnya yang mana. Nah, interaktif development kita nanti bisa pakai what is this, what is that, ya, this is apa, this is apa, that is, it is, ya. Tuh. Jadi sekali lagi kita lihat RPH-nya. Nah, ini dia. Untuk contoh arahannya sebagai berikut. Nah, seru ya lagunya. Oke. Gimana, capeknya udah hilang belum? Oke, kalau sudah selesai lagunya, kita mau lanjut nih. Oh iya, kalian tadi suka nggak dengan lagunya? Do you like it? Yes, miss. Oke, good. Jadi kita sudah belajar lagu tanya jawabnya. Tadi ada gambar macam-macamnya. Nah, itu adalah lagu tanya jawab. Dan kebetulan itu juga kita akan pelajari hari ini, ya. Sekarang hari ini kita mau belajar apa, teman-teman? Apa?
Apa itu? What's that? Iya, what is that? Iya, sambil nunjuk yang jauh sana, ya. Oke, what's that? What is that? Good, very good. Nah, sekali lagi kalau mau bertanya apa itu dalam bahasa Inggris, apa teman-teman? What is that, Miss? Oke, kucup. Kalau jawabnya, kalau cara jawabnya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia itu begini. Itu adalah that oke, that is, ya, that is a tiger misalnya tuh. Tapi di sini um, karena part of body berarti that is nose, that is hand, that is book. Itu awalnya saya jelaskan. Tapi anak-anak mengulang sendiri ya. Nanti kalau misalnya mereka mengulang berarti praktis sendiri gitu kan. Nah, sekarang jangan rame-rame dulu ya. Kita coba satu persatu. Oke. Nana, kalau misalnya Miss mau nanya apa itu bahasa Inggris gimana? What is that? Miss, iya. What is that? Jadi gimana? That is. Kalau misalnya hidung, what is that? Misalnya that itu jauh sana. What is that? Misalnya ada gambar hidung di tembok gitu yang jauh. What is that? That is nose. Iya, very good. Nah sekarang misalnya Rizka, kalau apa itu tadi? Apa itu? Gimana jawabnya? What is this? Oke, kalau misalnya bendanya ada di sini dekat, itu kita pakai what is this? Tapi kalau misalnya jauh sana, tapi masih kelihatan itu what that, ya. Oke, kalau this itu apa? Di sini yang kelihatan. What is this? Ya, what is that? That is. Kalau jauh misalnya ada gambar kaki di sana. What is that? That is food. Oke, very good. Well done. Oke, nah kita bisa bergantian sama teman-teman lainnya. Nah, setelah bisa tanya jawab dengan misalnya, nah secara bergantian praktek dengan temannya. Jadi bisa nih kita cari pasangan berdua-dua. Misalnya murid dengan murid, ya Maria misalnya dengan Tita, atau Lelatul dengan si Rani, atau Rahma dengan si Rina, boleh siapa aja nanti tampil gitu ya, misalnya boleh Maria yang bertanya, nanti Tita yang jawab. Nah silahkan maju, oke. Sebelum mulai kita switch dulu, oke. Oke, nah siapa yang menang tadi? Iya, oke, boleh yuk si Tita yuk. Maria, what is that? Nih si Titanya ngomong. What is that? That is head. Iya, good job. Kompak sekali seakan duduk boleh. Setting ini bisa ya, misalnya kalian setting ya interaktif mungkin. Namanya juga interaktif dialog gitu kan ya. Jadi bisa saling bertanya. Oke? Oke. Misalnya atau misalnya mau berkeliling. Nah, nanti bisa latihan di luar kelas, boleh. Nanti minta izin sama kepala unit. Bisa nggak kita keluar misalnya di sekitar kelas aja gitu ya, kerjasama dengan Miss lainnya. Miss hari ini kalian praktek bertanya ke Miss Rani misalnya yang ada di kelas, di ruangannya. Boleh itu sebagai apa ya maksudnya em, menambah kepercayaan diri mereka juga gitu kan. Sudah bisa, sudah lancar, baru mereka akan tumbuh percaya diri ya. Oke. Jadi intinya senternya tuh ada di anak-anak, bukan si motivatornya yang selalu apa ya, maksudnya menyuap, atau bukan motivatornya yang selalu nanya, tapi anaknya yang suruh praktek gitu ya. Jadi mereka yang aktif bertanya dan mereka juga yang menjawab. Nah, oke. Nah, kita hanya mengarahkan atau memberikan contoh di awal, lalu menciptakan setting supaya mereka bisa praktek. Nah, itulah tadi terakhir
tentang video time. Jadi video time ada berapa kegiatannya teman-teman? Iya, ada dua. Yang pertama fun video, betul. Yang kedua interaktif dialog. Nah, dilakukan tanya jawab atau prakteknya ini ya. Oke, good. Oke, itu tadi teman-teman. Berikut ini ringkasan dari fun learning pertemuan pertama. Oke, kita refresh dulu ya. Jadi yang pertama tadi singkatannya apa ya? TWHSV. Iya betul, TWHSV. T-nya introducing team. Betul, yang kedua ada iya watching, lalu humming, lalu sing long, lalu ada video time. Oke, good. Kalau introducing team, ngapain? Iya, hanya mengarahkan atau mengenalkan ke tema dengan menggunakan bahasa Indonesianya. Anak-anak mencontoh, memberikan contoh ya, memantik mereka untuk menyebutkan temanya apa tadi. Lalu yang kedua, watching. Nah, watching ini menonton video tematik sesuai dengan RPH-nya. Hari itu misalnya part of body berarti menontonnya tentang body gitu ya. Lalu humming. Humming ini nyanyi secara perlahan sambil menyenandungkan kata per kata. Ya, jadi kita mengajarkan anak satu lagu tapi kata per kata. Sambil kita lihat eh, apakah pengucapan mereka itu sudah benar atau belum. Lalu ada singing along. Singing along itu bernyanyi dengan lantang ya. Oke, yang pertama itu nanti tanpa lagu, yang kedua iya dengan lagu originalnya. Lalu video time, video time tadi ada dua kegiatannya apa aja? Yang pertama nonton fun video, yang kedua praktek ya di interaktif game. Oke, oke, good job teman-teman semuanya. Oke, I think enough. Jadi kalau yang poin pentingnya di interaktif dialog tadi itu adalah si apa namanya anaknya yang aktif gitu ya, bukan fasilitatornya. Jadi pusatnya itu tetap di anak. Oke, very good. Itu untuk pertemuan pertama. Oke, paham ya teman-teman? Jika memang ada pertanyaan, boleh nanti dicatat dulu pertanyaannya, kemudian nanti bisa dipertanyakan di sesi akhir ya. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for your attention. If I made any mistake during the lesson, I do apologize. See you tomorrow and bye-bye. Saya kembalikan lagi ke Miss Nanda. Kepada Miss Nanda dipersilakan. Miss Nanda, back to you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.